Menantu dan mertua rencanakan pemalsuan warisan, tapi ibu kandung sudah siapkan jebakan maut. Hujan baru saja berhenti ketika Andini menatap gundukan tanah merah yang masih basah. Jalan setapak menuju makam penuh dedaunan yang runtuh diterpa angin, menempel pada kain hitam yang ia kenakan. Udara selepas hujan biasanya membawa ketenangan, tetapi hari itu justru terasa seolah menarik seluruh napas dari dadanya. Ia berdiri paling dekat dengan makam Ibu Diana, tidak bergerak sejak imam selesai membaca doa terakhir. Wajahnya pucat, bukan sekadar karena duka, tetapi karena sesuatu yang ia pendam begitu dalam selama berminggu-minggu. Tangannya menggenggam foto kecil ibunya yang ia bawa sejak keluar rumah. Foto itu sudah mulai basah oleh embun dan air mata yang tak henti mengalir sejak pagi. "Ibu," suara Andini tercekat, hampir tidak keluar. "Aku sudah di sini." Di belakangnya, beberapa kerabat jauh sudah beranjak pulang. Mobil-mobil mulai menyala. Suara pintu tertutup berturut-turut. Semakin lama, hanya ada 3 orang yang tersisa. Andini, Handi, suaminya, dan Ibu Astuti, mertua yang sejak awal tidak pernah menyukai Ibu Diana. Handi tampak gelisah sejak awal upacara. Berkali-kali ia melirik jam tangan, seakan sedang menunggu rapat penting. Sedangkan Ibu Astuti, wanita itu berdiri tanpa ada sedikit pun kesedihan di wajahnya. Matanya justru sibuk memindai kiri kanan, menghitung orang yang masih berada di area pemakaman. Ketika hanya tinggal mereka bertiga, ia mendekat ke Handi dan berbisik keras, cukup agar Andini mendengar. "Sudah lama sekali. Kuburan juga nggak akan lari. Ayo pulang. Kita harus mulai hitung biaya renovasi." Andini menutup mata. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada jika seseorang menusukkan jarum di dadanya. Namun ia tetap diam. Tangannya hanya menggenggam foto itu semakin kuat. Handi mendekat dan menyentuh bahunya dengan canggung. "Yang, sudah yuk. Kita pulang. Kamu butuh istirahat." Andini tidak menjawab. Ia hanya menatap tanah merah itu sekali lagi, seakan berharap ibunya bangkit untuk memeluknya sekali saja. Tapi dunia tidak pernah sebaik itu. Di dalam mobil, ketegangan justru semakin menjadi. Andini duduk di kursi belakang seorang diri. Handi dan Ibu Astuti di depan, sibuk dengan obrolan yang seolah tidak peduli bahwa mereka baru saja menurunkan Ibu Andini ke liang kubur. Ibu Astuti membuka percakapan. "Jadi kita sepakat ya, ruang tamu itu harus dibongkar total. Meja jati tua itu sudah kuno. Ibu mau yang marmer putih, biar rumahnya terasa modern." Handi mengangguk, menyetir sambil fokus pada jalan. "Iya, Bu. Dan kamar utama kayaknya lebih cocok buat aku sama Andini. Kamar yang di lantai 2 itu Ibu pakai aja nanti." Andini memandang melalui kaca jendela, melihat pepohonan yang basah, rumah-rumah yang dilewati, dan langit yang perlahan dibuka oleh sinar matahari. Semuanya seolah jauh, terlalu jauh untuk digapai. Ibu Astuti menambahkan, "Dan jangan lupa atapnya. Bocor di beberapa bagian. Mending sekalian diganti semua. Rumah seluas itu sayang kalau cuma ditempati Andini sendirian." Kata terakhir itu sengaja ditekan. Sendirian. Andini memejamkan mata. Bukan karena lelah, melainkan karena mencoba menahan suara-suara dari masa lalu. Suara ibunya yang selalu lembut, suara batuk ibunya yang makin parah, suara langkah Handi dan Ibu Astuti yang sering datang berlagak peduli. Semuanya berputar di kepalanya bagai film yang enggan berhenti. Handi menengok lewat kaca spion. "Yang, ini semua buat kebaikan kita kok. Kita cuma mau rumah itu lebih nyaman ditempati. Kamu nggak keberatan kan?" Tidak ada jawaban. Jawaban itu membuat Ibu Astuti menyeringai tipis. Wanita itu memandang keluar jendela sambil bersenandung pelan.
Rumah warisan itu tampak sunyi ketika mereka tiba. Pagar besi masih setengah terbuka, mungkin terakhir kali dibuka saat ambulans mengantar jenazah Ibu Diana beberapa hari lalu. Ket tembok sudah mulai pudar. Beberapa pot tanaman masih basah oleh air hujan. Suasana itu seharusnya membawa kenangan masa kecil Andini, kenangan indah bersama ibunya. Tetapi kini rumah itu terasa seperti panggung kosong yang menunggu pemain baru. Handi turun lebih dulu, diikuti Ibu Astuti. Andini tetap duduk di kursi belakang beberapa detik, seakan butuh waktu untuk mengatur napas sebelum melangkah ke babak hidup selanjutnya. Ketika ia keluar, Handi menghadang tepat di depan gerbang. "Andini," ucapnya dengan nada datar namun mengandung sesuatu yang dingin. "Mulai hari ini, aku dan ibu pindah ke sini." Andini mengangkat wajahnya perlahan. Handi melanjutkan, "Kita nggak mau tinggal di kontrakan sempit itu lagi. Kamu tahu sendiri, ini rumah warisan keluarga kamu. Dan sebagai suami, aku punya hak." Andini tetap diam. Lalu, Handi berkata kalimat yang seharusnya tidak pernah ia ucapkan di hari pemakaman. "Kalau kamu nggak setuju, ya sudah, kita cerai saja." Ibu Astuti menambahkan sambil tersenyum kemenangan, "Lagian mertuamu cuma aku sekarang. Kamu harusnya bersyukur masih ada yang mau tinggal sama kamu." Seketika, dunia seperti berhenti berputar. Bukan karena ucapan cerai itu. Bukan karena senyum sinis Ibu Astuti. Bukan karena kesedihan yang belum sempat reda. Melainkan karena untuk pertama kalinya sejak pagi, Andini tersenyum. Senyum tipis, pelan, tapi cukup untuk membuat Handi merinding tanpa tahu sebabnya. Cukup untuk membuat Ibu Astuti mundur setengah langkah. Senyum yang bukan milik seseorang yang kalah. Bukan milik seseorang yang tersudut. Melainkan senyum seseorang yang tahu lebih banyak. Andini menatap mereka berdua. Sungguh-sungguh menatap. Lalu ia berkata pelan. Suaranya begitu lembut sampai Handi harus menahan napas. "Kalau kalian mau masuk," katanya, "masuklah." Keduanya saling memandang. Entah kenapa, ada rasa aneh yang tiba-tiba muncul, seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik jendela rumah tua itu. Tapi Ibu Astuti mengibaskan tangan. "Sudah, Handi, ayo masuk. Jangan pedulikan wajahnya yang absurd itu." Handi setuju. "Ayo." Andini berdiri di belakang mereka, memperhatikan pasangan ibu anak itu melangkah masuk ke rumah almarhumah ibunya. Langkah mereka penuh kepercayaan diri, penuh keserakahan, penuh niat. Saat pintu rumah terbuka, aroma kayu tua dan bunga melati yang mulai layu menyambut mereka. Aroma yang selalu disukai Ibu Diana. Aroma yang hari itu berubah menjadi tanda pembuka babak baru. Andini menatap punggung mereka yang mulai hilang di balik ruang tamu. Senyumnya tetap tak pudar. "Ibu," gumamnya dalam hati, "waktunya sudah tiba." Ia melangkah masuk perlahan, membiarkan pintu menutup di belakangnya dengan bunyi klik yang terdengar seperti tanda dimulainya sebuah permainan yang telah lama dirancang. Dan rumah tua itu, seakan tahu apa yang akan terjadi, bergemeletar pelan tertiup angin, seolah memberi salam pembuka pada panggung yang akhirnya hidup kembali. Pintu rumah menutup pelan ketika Andini melangkah masuk. Kehadiran Handi dan Ibu Astuti di dalam rumah itu terasa seperti badai yang tiba-tiba menyerbu ruang yang selama ini dijaga penuh cinta oleh Ibu Diana. Aroma kolon Handi bercampur dengan wewangian bunga melati yang masih tertinggal dari altar sederhana pemakaman tadi pagi. Perpaduan itu membuat dada Andini terasa sesak. Tangga kayu di depannya tampak gelap, seolah menunggu langkah-langkah asing yang mulai menguasai ruang-ruang yang tidak seharusnya mereka sentuh. Handi langsung menyalakan lampu ruang tamu, membuat ruangan itu tampak berbeda dari biasanya. Cahaya yang terang terasa terlalu kejam untuk hari berkabung. Andini berdiri mematung di ambang pintu, sementara Ibu Astuti mulai berjalan memutari ruangan seperti sedang menilai nilai jual barang-barang di dalam rumah itu. "Ya Tuhan,
seru Ibu Astuti sambil menyingkap tirai. Tirainya masih model lama begini? Teksturnya bagus sih, tapi warnanya bikin rumah ini terasa seperti rumah orang tua banget. Handi tertawa kecil, meski terpaksa. Namanya juga rumah orang tua, Bu. Andini memperhatikan. Diam, tubuhnya tegak tapi wajahnya datar. Ia mengingat pesan ibunya, jangan terpancing, biarkan mereka menunjukkan wajah asli. Din, panggil Handi sambil menepuk sofa yang ia duduki. Kamu kok diam saja dari tadi? Kita kan harus mulai bahas pembagian kamar. Ibu Astuti menyela. Iya, kamar utama itu buat kalian. Tapi lemari jati yang di dalamnya biar ibu yang pakai. Lemari itu bagus sekali. Sayang kalau kamu yang pakai. Kamu kan bukan tipe yang bisa merawat barang mahal. Andini menatap wanita itu pelan, lalu mengangguk. Tentu, Bu. Jawaban itu membuat Ibu Astuti hampir tersedak oleh keterkejutan dan kepuasan bersamaan. Jarang sekali Andini sepatuh itu. Biasanya ia masih berusaha membela peninggalan ibunya. Hari ini berbeda. Begitu berbeda, sampai membuat Handi merasa perlu memastikan lagi. Kamu beneran gak apa-apa? Tanya Handi sambil mengernyit. Biasanya kamu sensitif soal ini. Andini melangkah masuk lebih dalam, melihat figura foto Ibu Diana di sudut ruangan. Ia menyentuh kaca figura itu sebentar. Jemarinya gemetar halus. Rumah ini, kan sekarang milik kita bersama. Kata kita sengaja ia ucapkan dengan lembut. Begitu lembut hingga maknanya bisa disalahartikan sebagai kepasrahan. Handi bersandar ke sofa, melepaskan napas lega. Bagus kalau kamu sudah bisa menerima. Ibu Astuti duduk di kursi sebelahnya. Akhirnya kamu sadar juga. Hidup itu harus realistis. Din, rumah sebesar ini bisa jadi masa depan kalian berdua, bukan masa lalu. Andini tetap tersenyum tipis. Senyum itu lagi, yang sama seperti di gerbang makam. Senyum yang membuat bulu kuduk Handi meremang. Namun ia mencoba mengabaikannya. Ia memilih kembali pada rencana. Kita mulai dari ruang tamu dulu, Bu, ujar Handi. Besok panggil tukang. Kita bongkar sebagian tembok sini biar lebih terbuka. Dan sofa ini diganti. Ibu Astuti mengangguk-angguk mantap. Lalu menunjuk vas bunga di atas meja. Dan vas jelek itu buang saja. Kayak barang dari zaman Belanda. Andini menatap vas itu. Itu adalah vas yang dibeli ibunya 20 tahun lalu. Saat Andini baru lulus SD. Mereka menabung berbulan-bulan untuk bisa membeli barang itu di pasar loak. Kalau mau dibuang, silakan, kata Andini lembut. Padahal hatinya sedang menahan gelombang memori yang menyesak. Bagus, seru Ibu Astuti tanpa ragu. Akhirnya kamu bisa diajak kerja sama. Handi menepuk bahu ibunya. Bangga. Din memang butuh waktu. Hari ini berat buat dia. Ya, hari ini memang berat. Tetapi bukan karena alasan yang Handi pikirkan. Andini melangkah menuju sofa. Duduk perlahan. Memandang langit-langit seolah sedang menghitung waktu. Dalam benaknya, hitungan mundur sudah dimulai sejak ia melangkah keluar rumah untuk pemakaman pagi tadi. 4,5 jam sejak pemakaman. 2 jam sejak pulang dari makam. 30 menit sejak ultimatum Handi. Jam dinding berdetak. Pelan namun jelas. Setiap detik menghampiri batas waktu yang telah ibunya tetapkan. Handi mendekat. Duduk di sampingnya. Andini, aku tahu ini mendadak. Tapi kamu harus percaya. Semua ini demi masa depan kita. Andini menoleh. Masa depan seperti apa? Handi terdiam sejenak. Ya, masa depanlah. Rumah besar. Warisan. Kita bisa hidup lebih nyaman. Dan bahagia. Tentu saja. Jawabannya terdengar ragu. Dengan cara ini,
Handi terdiam. Untuk sesaat, muncul rasa bersalah di matanya. Tapi detik berikutnya, keraguan itu lenyap digantikan keserakahan yang sudah lama menetap di hatinya. Itu jalan hidup, Din, katanya. Nggak ada yang salah cari kenyamanan. Ibu Astuti yang mendengar percakapan itu dari jarak dekat mendengus. Jangan baper terus, Din. Orang tua kamu sudah tiada. Kamu harus lihat ke depan. Apa yang kamu punya sekarang lebih berharga kalau kami ikut mengurusnya. Andini menunduk sedikit, mengusap jari-jarinya. Kalau begitu, silakan urus. Kata urus membuat Handi mengira Andini sudah menyerah sepenuhnya. Ia bangkit, menepuk lutut. Nah, gitu dong. Sekarang ayo kita cek kamar. Ibu Astuti bangkit bersemangat. Iya, ayo. Kita mulai dari atas. Keduanya mulai menaiki tangga menuju lantai 2. Tawa kecil Ibu Astuti terdengar samar, bercampur dengan suara langkah kaki mereka. Mereka seperti anak kecil yang menemukan mainan baru. Andini tetap duduk di sofa, tidak mengejar mereka, tidak protes, tidak menangis, hanya menunggu. Ia mengusap permukaan sofa sambil menarik napas panjang. Aroma kainnya masih menyimpan wangi lavender yang biasa digunakan ibunya. Bu, mereka sudah menunjukkan wajah asli mereka hari ini. Tepat seperti yang ibu bilang. Ia menatap jam dinding. 15 menit lagi. Tangannya meraih kunci perak dari dalam saku. Kunci itu kecil, tapi berat. Seolah memikul seluruh harapan dan luka yang pernah dibagi di malam-malam terakhir saat Ibu Diana masih hidup. Ia memandangnya lama. Waktunya. Sebentar lagi, Bu. Langkah kaki Handi dan Ibu Astuti terdengar dari atas. Penuh suara gaduh. Mereka membuka pintu-pintu kamar, memindahkan barang, mengomentari segala hal. Kasur ini juga harus ganti. Lemarinya kotor banget. Aduh, karpetnya bau obat. Segala hinaan itu menusuk telinga Andini, tapi ia tetap diam. Diam yang mengerikan. Diam yang penuh kendali. Ketika akhirnya mereka turun kembali, Handi tampak sedikit berdebu tapi senang. Yang, kamu besok bantu bersin sedikit ya? Banyak yang harus dibereskan kalau kita mau pindah hari ini. Andini berdiri. Tentu. Handi menoleh cepat. Nada itu membuatnya sedikit gelisah. Kamu benar-benar enggak apa-apa. Andini menatapnya lekat-lekat. Tatapan itu tenang. Terlalu tenang. Aku tidak apa-apa, jawabnya. Ibu Astuti menatap Andini dari atas ke bawah. Jangan aneh-aneh saja. Kamu itu sekarang sendirian. Kalau Handi marah, siapa yang mau membelamu? Andini mengangguk pelan. Betul, Bu. Tidak ada siapa-siapa. Lalu ia tersenyum lagi. Senyum yang sama. Senyum yang membuat suhu ruangan turun tanpa alasan. Handi hampir tersentak. Kenapa kamu senyum begitu? Andini menjawab, karena hari ini, semuanya mulai jelas. Ia melangkah ke arah kamar ibunya. Handi memanggil dari belakang. Kamu mau kemana? Kita masih bicara. Sebentar, jawab Andini tenang. Aku hanya ingin sendiri di kamar ibu. Ibu Astuti mendengus. Iya, sana. Nangis lagi kayak biasa. Tapi jangan lama-lama. Ya? Kita mau rapat keluarga sebentar lagi. Rapat keluarga. Istilah itu membuat Andini menutup mata, menarik napas panjang. Sebentar lagi, semuanya berubah. Ia masuk ke kamar Ibu Diana, menutup pintu perlahan. Di balik pintu, senyumnya lenyap, berganti dengan sorot mata tajam penuh tekad. Ibu, aku siap. Kamar itu hening. Angin seakan berhenti bergerak. Lampu redup memantulkan bayangan Andini di cermin.
Di luar, Handi dan Ibu Astuti masih berbicara tentang renovasi, pembagian kamar, dan rencana-rencana baru mereka. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang berjalan masuk ke dalam panggung yang telah lama dipersiapkan. Dan Andini adalah pemeran utama yang sabar, sangat sabar, menunggu tirai terbuka. Sore hari itu langit tampak pucat, seolah ikut merasakan perubahan yang terjadi di rumah Andini dan Ibu Diana. Angin bertiup pelan melewati celah-celah jendela kamar, membawa aroma obat-obatan yang kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Di atas ranjang, Ibu Diana terbaring lemah, pipinya mulai menipis, napasnya pendek-pendek. Namun sorot matanya masih sama, hangat, lembut, dan selalu mencoba menenangkan putri tunggalnya. Andin, suara Ibu Diana terdengar parau, hampir seperti bisikan. Andini segera mendekat, membawa gelas kecil berisi air hangat. Ibu haus? Pelan-pelan ya. Ibu Diana tersenyum samar. Kamu selalu seperti ini. Dari kecil. Terus saja ingin memastikan semua orang aman sebelum kamu sendiri bernapas. Andini meletakkan gelas itu ke bibir ibunya, membantu menegakkan bantal di belakang punggung. Aku cuma khawatir. Bu, dokter bilang ibu harus minum lebih banyak. Setelah beberapa teguk, Ibu Diana bersandar lagi, menutup mata sejenak. Andini duduk di sampingnya, mengusap punggung tangan ibunya dengan gerakan lembut yang hampir tanpa suara. Gerakan yang dilakukan bukan sekadar kewajiban seorang anak, tapi bentuk kasih sayang mendalam. Ibu, sakitnya makin parah, ya? Tanya Andini pelan, hampir tidak ingin mendengar jawabannya. Ibu Diana membuka mata perlahan, menatap putrinya dengan senyum lembut yang lebih menyakitkan daripada jawaban apapun. Kadang kita harus menerima musim yang datang. Nak, musim sakit pun bagian dari hidup. Andini menunduk, bibirnya bergetar. Tapi aku belum siap. Tuhan tidak menunggu kesiapan kita untuk memutuskan sesuatu, bisik Ibu Diana sambil mengusap kepala Andini. Yang penting, kamu siap melakukan hal yang benar. Andini mengerutkan kening, tidak mengerti. Tapi ia tak sempat bertanya lebih jauh ketika suara pintu depan terdengar dibuka dengan kasar. Brah, langkah kaki berat menggema di ruang tamu. Suara yang sudah terlalu familiar. Handi. Dan suara tawa yang terdengar kering seperti kayu lapuk. Ibu Astuti. Andini refleks menegakkan tubuh. Matanya menuju ke arah pintu kamar. Bu, mereka datang lagi. Ibu Diana menarik napas panjang, seolah menyiapkan diri. Biarkan saja. Mereka memang akan datang. Dan setiap kedatangan selalu punya maksud. Tidak butuh waktu lama sebelum pintu kamar diketuk tanpa sopan. Tok, tok, tok. Kak Andin. Suara Handi terdengar ceria, palsu, memuakkan. Kami masuk ya. Tanpa menunggu jawaban, pintu terbuka. Handi masuk dengan langkah lebar, sementara Ibu Astuti menyusul di belakang dengan senyum manis yang tidak pernah benar-benar menyentuh matanya. Andini, kamu di sini terus? Aduh, kamu harus jaga mood juga. Jangan murung melulu, ujar Ibu Astuti sambil mendekat ke ranjang Ibu Diana. Halo, Bu Diana. Waduh, masih lemah juga, ya. Nada suaranya seperti sedang memberi komentar pada tanaman yang hampir mati, bukan manusia yang sedang berjuang untuk hidup. Handi menghampiri lemari di sudut ruangan dan mengelus permukaannya. Bu Diana, lemari ini antik banget ya. Mahal pastinya. Andini langsung berdiri. Handi, jangan sentuh itu. Handi menoleh, pura-pura terkejut. Kenapa sih? Aku cuma lihat-lihat. Nanti juga rumah ini jadi tempat kita tinggal. Ibu Diana menatap Andini sejenak, memberi isyarat agar ia tidak terpancing. Andini menggigit bibir, menahan diri untuk tidak mengatakan apapun. Ibu Astuti mendekat ke meja kecil di samping ranjang,
menyentuh lampu duduk yang sudah tua tetapi masih berfungsi. Lampu ini cantik sekali. Kalau rumah direnovasi nanti, mungkin cocok dipindah ke ruang tamu ya, Din? Biar berguna. Bu Diana harus fokus pada kesehatannya dulu, tegas Andini dengan suara yang ia jaga agar tetap halus. Ya tentu saja, jawab Ibu Astuti sambil melipat tangan. Tapi masa kita nggak boleh rencana-rencana kecil? Namanya juga keluarga. Keluarga. Kata itu terasa seperti belati yang dilapisi madu. Handi tiba-tiba mendekat keranjang dan tersenyum manis. Bu, aku ada rencana untuk buka usaha baru. Kalau boleh, apa? Bisa pinjam sedikit dana? Andini langsung memandangnya dengan tatapan tajam. Handi. Namun Ibu Diana mengangkat tangan pelan, memberi tanda agar Andini tidak ikut campur. Usaha apa? Nak? Ya, usaha modern gitu, Bu, jawab Handi sambil menggaruk kepala. Perlu modal. Tapi kalau beruntung, hasilnya buat keluarga kita juga. Ibu Astuti menambahkan, iya, Bu Diana. Sekarang investasi itu penting. Lagian, Anda ini kan sendirian. Maksud saya, hanya Andini yang mengurus. Nanti kalau Andini menikah lagi atau kerja di luar kota, siapa yang jaga rumah? Andini membeku. Kata-kata itu jelas-jelas bukan kekhawatiran, tapi ancaman halus. Ibu Diana menatap keduanya dengan senyum kecil. Senyum yang tidak ramah tetapi sangat mengenal wajah asli mereka. Kalau usahanya bagus, nanti ibu pertimbangkan, jawabnya datar. Untuk sekarang, ibu mau istirahat dulu. Handi tampak kecewa. Ibu Astuti hendak mengatakan sesuatu tetapi Ibu Diana menutup mata, memberi sinyal bahwa percakapan selesai. Dengan berat hati, lebih tepatnya berat karena tidak mendapat apa yang mereka cari, keduanya mundur. Sebelum keluar, Ibu Astuti sempat melirik Andini. Kamu jangan terlalu keras sama suami sendiri, Din. Dia kan cuma mau membangun masa depan. Andini tidak menjawab. Ketika pintu akhirnya tertutup, sunyi kembali menguasai kamar itu. Ibu Diana membuka matanya perlahan dan menghembuskan napas panjang. Bu, Andini duduk di sampingnya. Mereka datang bukan untuk mensupport kita. Mereka. Ibu tahu, potong Ibu Diana lembut. Ibu sudah tahu sejak lama. Andini menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Aku benci mereka memperlakukan ibu seperti ini. Ibu Diana tersenyum lirih. Orang seperti mereka tidak akan pernah benar-benar mencintai apapun selain keuntungan. Tapi kamu jangan biarkan kebencian mengambil alih kepala kamu. Tapi mereka memanfaatkan ibu. Suara Andini pecah. Dan aku tidak bisa melakukan apa-apa. Ibu Diana meraih tangan Andini. Meski lemah, genggamannya masih hangat. Itulah sebabnya kamu harus belajar menahan emosi. Kamu tidak boleh melawan saat mereka sedang menelanjangi diri mereka sendiri. Andini menatap ibunya. Bingung. Maksud ibu? Ibu akan jelaskan nanti, jawab Ibu Diana sambil tersenyum misterius. Setiap orang punya waktunya sendiri untuk menunjukkan wajah asli. Dan ketika hari itu tiba, kamu harus siap. Andini tidak mengerti sepenuhnya. Tetapi ia melihat tekad di mata ibunya. Tekad yang tidak padam meski tubuhnya semakin melemah. Untuk sekarang, lanjut Ibu Diana, kita biarkan mereka merasa menang. Andini menunduk. Aku nggak suka cara mereka memandang rumah ini, Bu. Seakan-akan semuanya hak mereka. Itu karena mereka percaya kamu lemah, kata Ibu Diana lirih. Dan tidak ada yang lebih mematikan daripada orang yang meremehkanmu. Perkataan itu menggema di kepala Andini. Suara ibunya menyelinap masuk, menancap dalam, menjadi benih pertama dari rencana besar yang belum ia pahami sepenuhnya. Aku takut kehilangan ibu. Suara Andini kembali bergetar.
Ibu Diana menyentuh pipinya. Yang kamu perlu takuti bukan kehilangan ibu, tapi kehilangan dirimu sendiri saat ibu sudah tidak ada. Andini terdiam. Kemudian Ibu Diana menatap jendela, melihat cahaya sore yang perlahan meredup. Mulai malam ini, kita akan menyusun sesuatu. Dan yang perlu kamu lakukan, hanya mendengarkan. Andini menelan ludah. Sesuatu di dalam perutnya berputar. Ketakutan, mungkin, tapi juga rasa penasaran dan firasat bahwa hidupnya akan berubah sepenuhnya. Ibu, bisiknya, apapun itu, aku siap. Di luar kamar, suara langkah kaki Handi dan Ibu Astuti menurun dari tangga, disertai tawa kecil yang terdengar tajam dan tidak manusiawi. Ibu Diana memejamkan mata dan berbisik sangat pelan. Hampir tidak terdengar. Wajah asli mereka mulai terlihat. Sore itu langit gelap lebih cepat dari biasanya. Matahari seolah tak sanggup lagi menembus awan pekat yang menggulung di atas rumah mereka. Udara di dalam kamar Ibu Diana menjadi lebih dingin, membuat Andini membetulkan selimut ibunya beberapa kali. Ibu Diana tampak lebih lemah hari itu. Warna wajahnya pucat, bibirnya kering, dan matanya seperti membawa beban yang tak terlihat. Namun ada sesuatu yang berbeda di bola mata itu. Ketegasan. Tidak seperti wanita yang sedang menanti detik terakhir hidup, melainkan seperti seseorang yang sedang menyiapkan klimaks dari sebuah perjalanan panjang. Andin. Suara Ibu Diana terdengar begitu halus, hampir tenggelam dalam suara detak jam di dinding. Tutup pintunya. Andini menoleh. Kenapa, Bu? Karena kita perlu bicara. Sungguh-sungguh bicara. Nada itu membuat Andini berdiri dan menutup pintu perlahan. Saat pintu menutup, suara dari luar, langkah-langkah Handi dan ocehan Ibu Astuti, lenyap seketika. Tinggal ada Andini dan ibunya di kamar yang remang, ditemani lampu meja dan bayangannya yang panjang di dinding. Ibu Diana menyodorkan tangannya yang gemetar. Bantu ibu duduk. Nak. Andini segera menopangnya. Pelan-pelan. Bu. Setelah tegak bersandar, Ibu Diana menarik napas panjang, seperti seseorang yang bersiap mengatakan sesuatu yang telah lama ia simpan. Andini, sudah saatnya kamu tahu semuanya. Andini menatap ibunya dengan wajah cemas. Tahu apa, Bu? Ibu Diana tidak langsung menjawab. Ia meraih bantal kecil di sampingnya dan memasukkan tangan ke dalam sarung bantal. Andini membungkuk, membantu mencari sesuatu yang disembunyikan di sana. Setelah beberapa detik, tangan Ibu Diana keluar dari sarung bantal sambil membawa sebuah benda kecil yang berkilau lembut. Kunci perak. Kecil, berukir halus, dingin, dan terasa jauh lebih berat daripada ukurannya. Andini berkedip beberapa kali. Ini apa? Ibu Diana menggenggam tangan Andini dan menaruh kunci itu di telapak putrinya. Kunci ini milikmu, tapi kamu hanya boleh menggunakannya ketika saatnya tiba. Apa yang dikunci oleh kunci ini, Bu? Bukan apa, jawab Ibu Diana sambil menatap dalam. Tapi siapa? Jantung Andini berdetak lebih cepat. Bu, aku tidak mengerti. Kamu akan mengerti. Ibu Diana kemudian mengulurkan tangan lagi, kali ini ke bawah bantal besar di belakangnya. Tangan itu keluar membawa buku catatan coklat dengan sampul yang mulai usang dan sudut-sudutnya tertumpuk. Andini memandang buku itu seolah menyaksikan benda keramat. Ibu, apa itu? Semua bukti. Semua hal yang selama ini kamu tidak tahu. Semua hal yang mereka sembunyikan dari kamu. Dan semua hal yang ibu kumpulkan untuk melindungimu. Andini membuka halaman pertama perlahan. Ada tulisan tangan ibunya. Huruf miring yang rapi, lembut namun tegas. Ada tanggal-tanggal. Ada catatan percakapan. Ada rekaman transkrip. Bahkan ada foto lembar-lembar dokumen. Bu, suara Andini tercekat. Ini.
Iya, jawab Ibu Diana lirih. Bukti bahwa Handi dan ibunya tidak pernah berhenti mengincar rumah ini sejak lama. Andini memejamkan mata, menahan denyutan sakit yang menjalar dari dada ke tenggorokannya. Aku tahu mereka tidak tulus, tapi aku tidak tahu sebesar ini. Kamu tidak tahu, kata Ibu Diana lembut namun tegas. Karena ibu yang menutupinya. Ibu ingin kamu tetap bahagia bersama suami kamu. Ibu berharap mereka akan berubah. Tapi, orang seperti mereka tidak akan pernah berubah. Andini menurunkan buku itu ke pangkuannya. Bu, kenapa ibu tidak bilang dari dulu? Karena kamu terlalu lembut, terlalu baik. Kamu akan menghadapi mereka dengan hati, sementara mereka menghadapi hidup dengan hitungan. Ada hening panjang. Hening yang dipenuhi oleh suara napas berat Ibu Diana dan gemuruh angin di luar jendela. Kemudian Ibu Diana berkata pelan, Andini, dengarkan ibu baik-baik. Andini langsung menggenggam tangan ibunya. Matanya tak berkedip. Di rumah ini ada sesuatu yang tidak mereka tahu. Kamera, mikrofon, semuanya tersembunyi dengan rapi. Selama 6 bulan terakhir, ibu merekam semuanya. Andini terperanjat. Kamera? Mikrofon? Bu, sejak kapan? Sejak ibu yakin bahwa mereka rela menjatuhkanmu kalau itu membuat mereka dapat apa yang mereka mau. Napas Andini tercekat. Bu, apa mereka pernah mengancam ibu? Ibu Diana memandang jauh ke arah jendela. Mereka tidak pernah berani terang-terangan. Tapi ancaman halus, itu lebih berbahaya daripada pisau. Andini meneteskan air mata. Satu persatu jatuh tanpa kontrol. Bu, kenapa mereka begitu? Apa kurangnya mereka? Ibu Diana mengusap pipi Andini dengan punggung tangan. Keserakahan tidak kenal cukup. Sayang. Andini merunduk. Bahunya bergetar. Aku tidak kuat melihat mereka memperlakukan ibu seperti itu. Kamu kuat. Kamu hanya belum tahu bagaimana cara bertahan. Ibu Diana mengangkat satu tangannya dan menunjuk lemari tua di sudut ruangan. Di balik lukisan itu, ada brankas. Andini menoleh, menatap lukisan besar yang menggambarkan bunga-bunga melati. Brankas. Brankas itu menyimpan rekaman asli, dokumen asli, semua bukti hukum. Kunci perak itu untuk membuka mekanisme pertamanya. Hanya kamu yang bisa membukanya. Andini menggenggam kunci itu erat. Bu. Belum selesai, kata Ibu Diana sambil tersenyum samar. Ada satu hal lagi. Ia mengulurkan tangan ke meja kecil di samping ranjang, mengambil selembar kertas berisi nomor telepon. Nomor ini milik Pak Wahyu. Pengacara itu. Ya, pengacara yang ibu percaya lebih dari keluarga sendiri. Dia akan membantumu saat waktunya tiba. Andini menatap nomor itu. Kapan aku harus menghubunginya? Ibu Diana menarik tangan Andini, menatap putrinya begitu dalam hingga Andini merasa seolah dunia berhenti berputar. Biarkan mereka masuk rumah ini. Biarkan mereka merasa menang. Biarkan mereka menunjukkan wajah asli yang selama ini mereka tutupi. Air mata Andini mengalir menjadi deras. Dan tepat 1 jam setelah itu, kamu hubungi Pak Wahyu. Katakan padanya, sudah waktunya. Hanya itu. Andini terisak kecil. Bu, ini semua seperti perang. Bukan perang, koreksi Ibu Diana lembut. Ini panggung. Dan setiap panggung butuh aktor. Aktor utama, aktor antagonis, dan penonton. Penonton. Ibu Diana tersenyum tipis. Hukum. Andini memeluk ibunya tanpa bisa menahan dirinya lagi. Tangisnya pecah, memenuhi ruangan yang mulai gelap. Ibu Diana mengusap rambut putrinya perlahan, meski tangannya gemetar.
Kenapa semuanya harus begini, Bu? Andini berbisik dari balik pelukan. Karena cinta tidak cuma soal memberi, jawab Ibu Diana. Kadang cinta juga soal melindungi, bahkan ketika kita tidak ada lagi. Andini mengangkat wajahnya, basah, merah, penuh sakit. Aku takut. Ibu tahu. Tapi kamu harus lebih takut jika kamu tidak melakukan apapun. Andini menutup mata, mencoba menyerap setiap kata ibunya. Kata-kata yang terasa seperti wasiat hidup. Mulai sekarang, kamu simpan buku itu, kunci itu, nomor itu, semuanya. Jangan tunjukkan pada siapapun. Aku janji, Bu, jawab Andini lirih. Ibu Diana tersenyum. Dan saat kamu merasa lemah, ingat, kamu bukan sendirian. Andini menggenggam tangan ibunya. Ibu masih ada. Ya, ucap Ibu Diana pelan, dan akan selalu ada dalam pilihanmu. Di luar kamar, suara Ibu Astuti terdengar lagi. Kali ini tertawa keras tentang sesuatu yang tidak penting. Suara itu memotong keheningan seperti pisau tumpul yang menyayat permukaan kulit. Andini menegang. Namun Ibu Diana justru tersenyum. Dengar itu. Andini mengangguk. Itu suara mereka mengantar diri mereka sendiri ke panggung. Andini mengusap air matanya. Untuk pertama kalinya, ia menatap pintu kamar dengan sorot mata berbeda. Sorot mata seseorang yang baru saja mewarisi sebuah misi. Malam itu langit tampak kosong, seolah bintang-bintang enggan muncul menyaksikan apa yang akan terjadi. Angin malam berembus lembut dari sela jendela, membawa aroma obat dan melati kering yang diletakkan Andini di meja kecil dekat tempat tidur Ibu Diana. Lampu meja menyala remang, menyisakan bayangan halus di dinding yang bergerak seperti nadi, naik turun mengikuti hembusan angin. Andini duduk di tepi ranjang, menggenggam tangan ibunya yang dingin namun tetap terasa seperti rumah baginya. Bu, masih sakit? Tanyanya dengan suara yang berusaha ia buat stabil, meski dadanya terasa seperti diremas. Ibu Diana membuka mata perlahan. Tatapannya redup, tetapi masih mengandung kehangatan yang tidak pernah hilang. Sakitnya, tidak apa-apa, Nak. Yang penting kamu di sini. Kalimat itu menghantam hati Andini. Aku selalu di sini, Bu. Aku nggak akan kemana-mana. Ibu Diana tersenyum kecil, senyum yang sudah semakin jarang muncul beberapa minggu terakhir. Ibu tahu, kamu anak yang paling setia. Bu, Andini menelan air mata yang ingin keluar. Jangan bilang begitu. Seolah-olah. Seolah-olah apa? Tanya Ibu Diana lembut. Seolah-olah ibu ingin pamit. Seolah-olah ibu sudah merasa waktunya tinggal sedikit. Seolah-olah semua persiapan rahasia itu adalah akhir, bukan awal. Namun Andini tak sanggup mengucapkannya. Lidahnya keluh. Ibu Diana mengelus punggung tangan Andini. Andin sayang, kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan nanti, kan? Andini mengangguk pelan. Iya, Bu. Aku ingat semuanya. Bagus. Ibu Diana memejamkan mata sebentar, mengatur napasnya yang semakin pendek. Dalam hidup, kita tidak bisa memilih siapa yang mencintai kita, tapi kita bisa memilih siapa yang kita lindungi. Andini menunduk, air mata jatuh tanpa suara. Aku cuma ingin lindungi ibu. Kamu sudah melakukannya, bisik Ibu Diana. Keheningan turun di antara mereka. Tiba-tiba, batu kecil keluar dari dada Ibu Diana, membuat tubuhnya tersentak. Andini buru-buru menopang punggung ibunya, mengusapnya pelan. Bu, pelan-pelan. Setelah batuk itu mereda, Ibu Diana bersandar kembali. Andin. Ya, Bu. Apa kamu takut? Pertanyaan itu membuat Andini membeku. Ia menatap wajah ibunya yang mulai pucat kebiruan,
melihat garis-garis kelelahan di sekitar mata yang penuh kisah. Aku takut kehilangan ibu, jawab Andini akhirnya. Aku takut tinggal sendirian. Ibu Diana menggeleng lemah. Kamu tidak sendirian. Kamu punya keyakinan dan kebenaran. Tapi itu bukan hal yang sama, Bu. Kadang itu cukup. Andini menunduk, menangis tanpa suara. Ia memeluk tangan ibunya, seolah takut tangan itu menghilang jika ia melepaskannya sedetik saja. Ibu Diana menatap putrinya lama, kemudian berkata pelan, "Andin, lihat ibu." Dengan berat hati Andini mengangkat wajah. "Apa kamu ingat pesan ibu?" Andini mengangguk. Suaranya pecah. "Tunggu mereka tunjukkan wajah asli. Lalu hubungi Pak Wahyu. Bilang, sudah waktunya." Ibu Diana tersenyum. Senyum itu bukan senyum lega. Bukan juga senyum bahagia. Tetapi senyum seorang ibu yang yakin bahwa anaknya akan sanggup melewati badai setelah kepergiannya. "Bagus," bisiknya. Hampir tak terdengar. Hening kembali menyelimuti kamar. Andini menggenggam buku catatan coklat di pangkuannya. Buku yang berisi seluruh rahasia rencana besar ibunya. Kunci perak menggantung dari jarinya. Dingin seperti malam itu. Di luar kamar, terdengar suara TV dari ruang tamu. Handi menonton acara komedi. Ibu Astuti terdengar sibuk mengomentari dekorasi rumah yang butuh diperbaiki. Tawa mereka masuk samar ke kamar yang remang, seperti bunyi dari dunia lain, dunia yang tidak tahu bahwa seseorang sedang bersiap pergi. Andini menatap pintu. "Kenapa mereka harus di sini, Bu?" "Karena panggung sudah disiapkan," ucap Ibu Diana pelan. Andini memejamkan mata. Tawa dari luar terasa seperti pisau tumpul yang menggores permukaannya tanpa ampun. "Ibu, boleh aku minta satu hal?" tanya Andini. "Tentu, Nak." "Jangan pergi dulu." Mata Ibu Diana berkaca-kaca. Ia mengangkat tangannya yang lemah, menyentuh pipi Andini. "Kalau ibu bisa, ibu tidak akan pernah pergi." Andini belum siap. "Kamu lebih siap dari yang kamu kira," bisik Ibu Diana. Lampu kamar berkedip sebentar, seolah ikut menahan napas. Kemudian, seakan tahu ini adalah percakapan terakhir mereka, Ibu Diana berkata sangat pelan, nyaris seperti doa. "Ketika ibu tidak ada nanti, ingat bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya. Dan kamu, Andin, kamu adalah jalan itu." Air mata Andini jatuh lagi. "Bu, jangan bicara begitu." "Sudah, sayang." Ibu Diana mengusap air matanya. "Ibu tidak apa-apa. Ibu hanya lelah." Andini meraih kedua tangan ibunya dan meletakkannya di pipinya. "Kalau ibu pergi, aku harus bagaimana?" "Kamu harus hidup." Napas Ibu Diana semakin berat. "Dan membela dirimu sendiri." Andini menggigit bibir, menahan isakan. "Tapi, Ibu." "Andin," Ibu Diana tersenyum lembut. Bibirnya mulai gemetar. "Lihat ibu, terakhir kali." Andini menatap wajah itu. Wajah yang membesarkannya sendirian, yang mengajarinya menjadi kuat, yang selalu menjadi rumah baginya. Andini ingin merekam segalanya. Setiap garis, setiap kerut, setiap tatapan. "Ibu bangga padamu." Napasnya semakin pendek. "Terima kasih, sudah jadi anak yang luar biasa." "Bu, jangan." Suara Andini pecah. Namun tepat saat itu, nafas Ibu Diana terhenti sesaat. Lalu satu tarikan napas panjang keluar. Pelan, diikuti keheningan yang memekakan telinga. "Bu?" panggil Andini. Suaranya retak. Tidak ada jawaban. "Bu?" Andini mengguncang bahu ibunya pelan. "Bu, bangun." Tubuh Ibu Diana terkulai sedikit,
Matanya setengah terbuka namun tidak lagi melihat apapun. Bu! Terakhir, suara Andini pecah sepenuhnya. Beu! Tangisnya meledak, memenuhi kamar yang masih dipenuhi aroma melati kering. Ia memeluk tubuh ibunya, mengguncangnya, memintanya kembali, memintanya membuka mata walau hanya sedetik. Namun dunia tetap diam. Andini jatuh dalam pelukan ibunya yang kini dingin, memeluk erat seolah bisa mencegah malam mencabut apa yang telah direnggutnya. Tangisnya tidak hanya untuk kematian. Tangis itu juga untuk ketakutan, kesedihan, kemarahan, dan beban besar yang kini berada di pundaknya seorang diri. Setelah entah berapa menit atau jam, Andini tidak tahu, ia akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya bengkak, hidungnya merah, napasnya tersengal. Ia memandang buku coklat di lantai, kunci perak yang jatuh di sampingnya, nomor Pak Wahyu yang terlipat di meja. Dan untuk pertama kalinya sejak ibunya mulai sakit, ia merasakan sesuatu selain duka. Keka. Ia menghapus air matanya dengan punggung tangan. Bu, aku janji. Suara itu gemetar, tetapi jelas. Aku akan lakukan semuanya, persis seperti yang ibu minta. Ia mencium kening ibunya untuk terakhir kalinya. Aku janji, aku tidak akan biarkan mereka menyentuh rumah ini, menyentuh nama ibu. Lalu, dengan tangan yang gemetar namun pasti, ia menarik selimut hingga menutupi tubuh ibunya dengan rapi. Di luar kamar, tawa Handi dan Ibu Astuti terdengar lagi. Begitu tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Andini menatap pintu kamar. Dalam tatapannya, tidak ada lagi kepanikan atau kebingungan. Yang tersisa hanyalah keteguhan. Dan permulaan dari sesuatu yang lebih besar daripada duka itu sendiri. Pagi setelah pemakaman terasa jauh lebih sunyi daripada malam-malam ketika Ibu Diana masih hidup. Rumah itu seperti menahan napas, seolah sedang menunggu siapa yang akan mengambil alih ruang-ruang yang terbiasa diisi oleh kelembutan suara seorang ibu. Andini berdiri di ruang tengah, memandangi foto besar Ibu Diana yang ia letakkan di meja. Matanya belum benar-benar sembuh dari bengkak karena menangis semalaman, tetapi wajahnya tampak jauh lebih keras, lebih dewasa, lebih siap. Namun ketenangan itu hanya berlangsung sebentar. Pintu rumah tiba-tiba dibuka lebar. Suara langkah Handi dan Ibu Astuti masuk bersama aroma parfum menyengat yang menusuk indera. Din, teriak Handi. Ayo bantu turunin barang. Kita pindah hari ini. Andini membalikkan badan, menatap mereka berdua. Handi membawa 2 koper besar dan sebuah tas ransel. Ibu Astuti menyeret koper lain sambil mengeluh. Dari tadi ibu bilang, jangan isi koper terlalu banyak. Handi, berat. Handi mendengus. Ya bu, tapi kita butuh banyak barang. Kita kan gak mau kembali ke kontrakan itu lagi. Andini tidak mengatakan apapun. Ia hanya memandang mereka dalam diam, memperhatikan bagaimana mereka masuk rumah itu tanpa meminta izin, tanpa rasa hormat. Seperti seseorang yang langsung menginjak halaman rumah rampasan. Duh, sumpek banget sih rumah ini, kata Ibu Astuti sambil mengibaskan tangan, seolah ingin mengusir udara yang dianggapnya kotor. Din, buka jendelanya. Ayo, cepat. Andini tetap diam. Ia tidak bergerak. Handi merengut. Yang, dengar nggak? Ibu bilang buka jendela. Andini tetap memandang mereka. Kalian mau pindah ke sini? Sekarang? Tentu saja, jawab Handi. Bukannya kemarin aku sudah bilang. Lagi pula, sela Ibu Astuti, lebih cepat lebih baik. Rumah ini butuh sentuhan tangan orang yang benar-benar tahu soal kenyamanan. Bukan hanya duduk nangis sepanjang hari. Andini menundukkan wajahnya sebentar, seakan menahan sesuatu. Bukan air mata, bukan amarah, tetapi tawa pahit yang hampir pecah. Aku lihat-lihat dulu ya, Din.
kata Handi sambil berjalan tanpa menunggu persetujuan. Ini rumah kita sekarang. Kita. Kata itu terasa seperti duri. Ibu Astuti mengikuti. Matanya tajam menilai setiap sudut, setiap perabot. Astaga. Lemari ini, kalau dijual bisa dapat banyak. Sayang kalau cuma dipakai taruh kain-kain ibu kamu. Andini meremas ujung bajunya pelan. Sabe. Suara ibunya menembus ingatannya. Biarkan mereka masuk. Biarkan mereka tunjukkan wajah asli. Handi masuk ke kamar-kamar, membuka pintu, menyalakan lampu, menggerakkan barang-barang seolah rumah itu showroom yang sedang dipersiapkan untuk pembeli. Dari lantai 2 terdengar suaranya. Kamar ini buat kita, Bu. Yang ini ibu aja. Gede kok. Dan kamar Andini? Ah, nanti pikirkan. Ibu Astuti turun ke ruang tengah dengan langkah cepat. Din, kamu bisa bantu ibu? Pindahin kursi ini ke sana. Ibu mau atur ulang ruang tamu. Andini tetap berdiri. Bu, itu kursi peninggalan ibu. Ya terus, balas Ibu Astuti sambil memegang pinggang. Sekarang rumah ini warisan keluarga kamu. Artinya, milik kamu dan Handi. Dan karena Handi anak ibu, ya milik ibu juga. Ia menyeringai. Andini memejamkan mata beberapa detik. Kalau ibu mau pindahkan, pindahkan saja. Oh, akhirnya kamu mau dengar juga. Gumam Ibu Astuti sambil mendorong kursi itu tanpa pikir panjang. Kaki kursi menyeret lantai, menimbulkan suara gesekan kasar yang membuat Andini merinding. Suara langkah Handi terdengar lagi. Ia menuruni tangga sambil membawa tape measure. Bu, ruang makan bisa diperbesar kalau tembok ini dibongkar. Kita bisa bikin dapur island. Keren banget. Ibu Astuti menaruh tangan di dada. Terkagum. Cantik sekali idenya. Nak. Mereka tertawa. Tawa yang terasa asing di rumah itu. Tawa yang tidak pernah cocok dengan tempat di mana seorang ibu baru saja dimakamkan. Handi menatap Andini, mungkin ingin menunjukkan bahwa semua ini normal. Yang, kamu kenapa sih? Kok diam dari tadi? Andini kembali menatap mereka. Kali ini langsung ke mata suaminya. Tatapannya begitu tenang sehingga membuat Handi, entah mengapa, merasa tidak nyaman. Aku hanya memperhatikan, jawab Andini. Memperhatikan apa? Wajah asli kalian. Tiba-tiba ruangan menjadi sangat sunyi. Namun Andini mengalihkan pandangannya sebelum Handi bisa merespons. Ia berjalan perlahan ke kursi goyang milik Ibu Diana dan duduk di sana. Kursi itu mengeluarkan bunyi lembut seperti desahan nostalgia. Dari sana, ia dapat melihat seluruh ruang tamu, termasuk Handi dan Ibu Astuti yang sibuk mengobrak-abrik barang. Din, kamu denger nggak? Aku bilang kita mau renovasi rumah ini minggu depan. Seru Handi. Andini menatap jam dinding. Jarumnya bergerak lambat namun pasti. Mau jual lemari? Jual. Mau ganti sofa? Ganti. Mau pindahin kamar? Silakan, kata Andini tenang. Ibu Astuti mendengus puas. Akhirnya kamu ngerti juga. Bagus. Tapi ingat, lanjut Andini, setiap orang yang masuk ke rumah ini sedang menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Handi mengernyit. Apa sih maksudmu? Din? Kamu ngomong kayak gitu dari tadi. Aneh. Andini hanya tersenyum kecil. Tidak apa-apa. Lanjutkan saja. Ibu Astuti mengangkat alis. Ya sudah, kalau kamu nggak mau bantu, minggir. Jangan ganggu kami beres-beres. Mereka melanjutkan kegiatan merombak rumah itu. Handi membuka semua lemari, mencari laci rahasia. Ibu Astuti membongkar meja tua, memindahkan foto-foto keluarga Ibu Diana ke lantai. Mereka membicarakan rencana-rencana baru dengan suara keras,
mengomentari warisan seolah sedang memilih barang diskon di pasar loak. Aduh, sertifikat rumah ini taruh mana ya? Mungkin di kamar Andini. Coba cari. Nak, jangan-jangan dia sembunyikan. Kita harus pastikan semuanya aman atas nama keluarga. Setiap kalimat menusuk telinga Andini, tapi ia tidak bergerak, tidak bicara, tidak menunjukkan emosi. Ia hanya menggenggam tangan kursi goyang dan mengatur napas. Setengah jam lagi, 15 menit lagi, 10. Saat jam menunjukkan pukul 1:30 sejak ultimatum Handi di gerbang, Andini menarik satu napas panjang. Lalu ia berdiri. Gerakan itu membuat Handi menoleh. Yang? Kamu mau kemana? Andini menatapnya lama. Ke kamar ibu. Ngapain lagi ke sana? Omel Ibu Astuti. Itu kamar sudah kita cek. Tidak ada apa-apa. Andini tersenyum tipis. Senyum yang membuat keduanya membeku sejenak. Itu yang kalian pikirkan. Ia berjalan pelan melewati keduanya. Setiap langkah seperti bunyi detik terakhir sebelum bom meledak. Handi tiba-tiba panik tanpa alasan. Din, kamu denger nggak? Kita belum selesai ngomong. Andini berhenti sejenak dan menatap mereka berdua. Dengan suara yang lebih tenang daripada yang pernah ia keluarkan seumur hidupnya, ia berkata, "Sudah, kalian sudah menunjukkan semuanya." Kemudian ia masuk ke kamar Ibu Diana dan menutup pintu. Bunyi klik kunci pintu terdengar nyaring di ruang yang sunyi. Handi dan Ibu Astuti saling memandang, kebingungan dan tidak nyaman. Dan rumah itu, rumah tua yang mereka kira telah mereka kuasai, tiba-tiba terasa berbeda. Lebih dingin, lebih luas, lebih hidup. Seolah rumah itu tahu bahwa sebentar lagi akan menyaksikan kebenaran yang selama ini disembunyikan. Di dalam kamar, Andini menutup mata sejenak sambil memegang kunci perak di tangannya. "Bu," bisiknya. 1 jam sudah lewat. Ia membuka kompartemen rahasia di bawah laci meja rias. Ponsel kecil hitam tersimpan di sana. Ponsel yang diberikan Ibu Diana, khusus untuk satu panggilan. Andini menekan nomor yang sudah tertulis dengan nama Pak Wahyu. Ketika suara di seberang menjawab, Andini berkata dengan nada yang tidak bergetar sama sekali, "Pak, sudah waktunya." Ketika Andini menutup pintu kamar Ibu Diana, dentingan logam dari kunci yang diputar terdengar seperti tanda dimulainya babak baru. Sunyi langsung menyelimuti ruangan, memutus segala hiruk-pikuk yang sejak tadi memuakkan telinganya. Lantai kayu, tirai berdebu, bahkan udara yang mengendap seakan ikut menahan napas bersama Andini. Ia berdiri sejenak, memejamkan mata. 1, 2, 3. Napasnya perlahan kembali stabil. Suara Ibu Astuti dari luar terdengar samar, namun nada tidak sabar itu tetap jelas meski terhalang pintu. "Din, kamu ngapain sih? Kita masih beres-beres. Tahu?" Handi menimpali. "Iya, kamu nggak bisa masuk kamar terus. Ayo keluar." Andini membuka mata tanpa sedikit pun terganggu. Ia melangkah menuju meja rias tua, tempat ibunya dulu duduk menata rambut, merapikan wajah, atau sekadar menulis catatan kecil untuk dirinya. Dengan hati-hati, ia meraba sisi kanan bawah meja rias, menyentuh tepian kayu yang sedikit terkelupas. Di bawahnya, tersembunyi satu panel kayu tipis yang tidak mudah terlihat. Panel itu bukan bagian dari meja sebenarnya, melainkan kompartemen rahasia yang dibuat khusus oleh tukang kayu kepercayaan Ibu Diana. Dengan menekan sisi tertentu, panel itu terbuka pelan, mengeluarkan bunyi klik kecil. Di dalamnya tersimpan ponsel hitam kecil. Ponsel sederhana, bukan smartphone, namun baterainya masih penuh. Ia tahu itu, karena setiap malam sejak pemakaman, ia memeriksanya seperti ritual. Andini duduk perlahan, menarik napas panjang,
lalu memegang ponsel itu seperti seseorang memegang bukti hidup terakhir dari orang yang mereka cintai. "Bu," bisiknya lirih. "Aku melakukan ini karena ibu. Karena ibu percaya aku bisa." Ia membuka layar ponsel. Hanya ada satu kontak di sana. Satu nama. Pak Wahyu. Tangannya sempat gemetar. Namun begitu ia menekan tombol panggil, getaran itu menghilang, tergantikan ketenangan aneh yang hampir terasa seperti kekuatan. Panggilan tersambung. "Selamat siang, dengan Andini?" Suara di seberang terdengar tenang dan profesional. Andini menelan ludah. "Pak, sudah waktunya." Tidak ada jeda panjang. Tidak ada tanya ulang. Tidak ada keraguan. "Baik," jawab Pak Wahyu. "Kami datang sekarang. Tetap tenang." Klik. Panggilan terputus. Andini menutup ponsel itu dan menghembuskan napas pelan. Suara ibunya terasa seperti bergema di dalam kepalanya. Lembut, tegas, dan penuh keyakinan. 1 jam setelah mereka tunjukkan wajah asli, baru telepon Pak Wahyu. Jam di dinding menunjukkan tepat 1 jam 2 menit sejak ultimatum Handi tadi. Tepat waktu. Persis seperti yang direncanakan. Ketukan keras menghentakkan pintu. "Din, kamu dengar?" Suara Handi meninggi, mencampur panik dan kemarahan. "Keluar." Ibu Astuti menambahkan, suaranya melengking. "Dasar anak kurang ajar. Kamu ngapain di kamar itu? Kamu mau ngumpetin apa dari kita?" Andini memandangi pintu itu tanpa rasa takut. Sesuatu dalam dirinya telah berubah sejak ibunya pergi. Ia bukan lagi Andini yang selalu mundur saat berkonflik. Bukan lagi Andini yang diam ketika disakiti. Ia adalah Andini yang memegang wasiat. Andini yang memegang kebenaran. "Din, kalau kamu nggak keluar." "Andini," suara Handi terdengar lebih mendesak. "Kamu jangan bikin masalah besar. Kita cuma mau atur rumah ini." Andini menyentuh kunci perak yang tergantung di lehernya. Rasanya dingin, tetapi menenangkan. Seolah memberitahu bahwa ia tidak sendirian menjalani misi ini. Ia berjalan menuju lemari besar tempat lukisan melati tergantung di atasnya. Lukisan itu tidak hanya memiliki nilai sentimental, itu juga pintu menuju kebenaran. Tangan Andini meraih sisi kanan lukisan, menekan titik kecil tak terlihat. Sebuah bunyi mekanisme terdengar. Klik. Lukisan itu menggeser sedikit, membuka celah kecil ke arah dinding yang kosong, dinding yang sebenarnya menyimpan pintu brankas tersembunyi. Andini tidak membuka brankas itu sekarang. Waktunya belum tepat. Semua itu akan terjadi di depan saksi, di depan hukum, di depan mata yang harus melihat kebenaran secara langsung. Yang ia lakukan sekarang hanyalah memastikan dirinya siap. Ketukan di pintu semakin keras. "Aku hitung sampai 3. Din," teriak Handi. 1. Andini tidak bergerak. 2. Ia merapikan rambutnya, menarik napas dalam. 3. Namun sebelum Handi sempat memukul pintu sekali lagi, suara sirene terdengar dari kejauhan. Awalnya samar, lalu semakin jelas, semakin dekat, semakin menusuk telinga. Ibu Astuti terdiam. "Handi, itu apa?" Handi gelisah, melirik ke jendela. "Mana aku tahu, mungkin orang kecelakaan." Namun sirene tidak menjauh. Sirene semakin dekat, lalu berhenti tepat di depan rumah. Disusul suara langkah-langkah kilat di halaman. Suara pintu mobil dibuka. Suara komando singkat dari para petugas. Andini menutup mata sedetik. "Bu," panggungnya sudah dibuka. Pukulan terakhir di pintu berhenti total. Suasana berubah drastis. Handi dan Ibu Astuti saling memandang dalam kecemasan. "Handi, itu polisi kan?" Suara Ibu Astuti mulai bergetar.
Mungkin bukan. Namun ucapan Handi dipotong oleh suara ketukan kuat dari pintu depan rumah. Selamat siang. Suara lantang seorang petugas terdengar. Kami dari kepolisian. Mohon dibukakan pintunya. Ibu Astuti menjerit kecil. Ya Tuhan. Handi, kita kenapa? Mereka ngapain di sini? Aku mana tahu. Din, teriak Handi panik. Seakan Andini bisa memberi jawaban. Andini akhirnya berbicara. Suaranya lembut namun terdengar jelas dari balik pintu kamar. Kalian sebaiknya buka pintunya. Din, kamu ada hubungan dengan ini? Handi berteriak histeris. Apa yang kamu lakukan? Aku hanya menjalankan apa yang harus dijalankan, jawab Andini tenang. Jalanin apa? Din, keluar. Tapi Andini tidak keluar. Ia hanya berdiri di tengah kamar, tenang, tegak, dan terasa seperti pusat-pusaran badai yang sebentar lagi merobek kedamaian palsu rumah itu. Ketukan di pintu depan semakin keras. Kami ulangi, mohon dibukakan pintunya. Handi terdengar berlari. Iya, Pak, sebentar. Setelah suara langkah tergesa itu menghilang, rumah menjadi sunyi untuk beberapa detik. Sunyi yang menggantung tebal, penuh ketakutan, penuh pertanyaan. Andini menyentuh foto Ibu Diana yang berada di meja kecil kamar. Bu, bisiknya. Ini awalnya. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya masih tampak lelah karena duka, tetapi sorot matanya. Sorot itu berbeda. Lebih kuat, lebih kokoh, lebih tajam. Seperti seseorang yang baru saja menemukan peran yang selama ini tertulis untuknya. Dari bawah, terdengar suara pintu utama dibuka. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Ada apa ya? Handi mencoba terdengar sopan, namun nada suaranya jelas panik. Kami mendapat laporan resmi terkait dugaan pemalsuan dokumen dan tekanan psikologis terhadap almarhumah Diana. Suara Ibu Astuti pecah. Apa? Pak, itu fitnah. Mohon tenang, Bu. Kami hanya melakukan pemeriksaan awal. Andini menutup mata, menarik napas dalam untuk menahan gemetar emosional dalam dadanya. Ia tidak senang melihat Handi dan Ibu Astuti panik. Ia tidak bahagia melihat mereka ketakutan. Tidak. Yang ia rasakan hanyalah satu hal. Kebenaran akhirnya datang ke rumah ini. Dalam hitungan menit, kehidupan yang Handi dan Ibu Astuti rencanakan akan runtuh. Dan kebutuhan terbesar Andini saat ini bukanlah kekuatan fisik, melainkan ketenangan untuk menghadapi badai yang ia sendiri buka pintunya. Ketika suara langkah para petugas mulai menuju lantai 2, Andini berdiri di depan brankas tersembunyi, siap membuka kebenaran yang disembunyikan selama berbulan-bulan. Ia memegang kunci perak itu erat. Bu, ini panggungmu. Aku cuma meneruskan lakonnya. Perlahan, Andini mulai membuka pintu kamar. Dan dunia yang ia tinggalkan beberapa saat tadi, dunia keserakahan, manipulasi, dan kebohongan, akan segera berubah selamanya. Suara langkah-langkah berat dari para petugas semakin jelas terdengar mendekati tangga, disertai suara sepatu bot yang menjejak dengan ritme tegas. Getaran kecil bahkan terasa pada lantai kayu tua rumah itu, seolah seluruh bangunan merespons kedatangan kebenaran yang selama ini tertahan. Handi berdiri di ruang tengah lantai bawah bersama 2 polisi berseragam dan seorang pria parubaya dengan jas rapi, Pak Wahyu. Wajah Handi pucat, seakan darahnya turun ke perut. Ibu Astuti berdiri di sampingnya, memegang tasnya seperti hendak kabur kapan saja. Pak, saya tidak mengerti, laporan apa yang Bapak maksud? Ujar Handi dengan suara bergetar. Salah satu polisi membuka map. Ada laporan terkait dugaan pemalsuan tanda tangan almarhumah Ibu Diana serta indikasi tekanan psikologis yang berkepanjangan terhadap beliau.
Kami diminta melakukan pemeriksaan tempat. Apa? Jerit Ibu Astuti sambil memukul dadanya sendiri. Pak, itu fitnah busuk. Tidak mungkin. Kita ini keluarga. Polisi itu tetap tenang. Kami hanya menjalankan tugas, Bu. Handi mencoba tertawa, namun suaranya tercekat. Pak, saya ini menantu beliau. Mana mungkin saya menekan mertua saya sendiri? Pak Wahyu tersenyum tipis. Justru itu, Handi, ada terlalu banyak hal yang kamu kira orang lain tidak tahu. Handi terperanjat mendengar nama itu. Pak Wahyu. Anda ini pengacara keluarga Diana kan? Anda di sini. Untuk apa? Saya datang sebagai pelaksana amanat terakhir beliau, jawab Pak Wahyu tegas. Amanat yang berhubungan langsung dengan rumah ini. Rasa takut merayapi wajah Handi. Sementara itu, dari lantai atas, suara langkah polisi mulai menaiki tangga. Detaknya keras, beraturan, dan menghantam telinga seperti detak drum perang. Andini mendengar semuanya dari balik pintu kamarnya. Ia berdiri tegak, memegang kunci perak, menunggu saat tepat untuk membuka pintu. Namun sebelum ia bergerak, ia mendengar suara yang membuatnya menahan napas. Andini! Terakan histeris Ibu Astuti menggema ke seluruh lantai 2. Keluar kamu! Kamu yang lapor polisi kan? Dasar perempuan tak tahu diri. Andini tidak menjawab. Ia hanya melihat bayangannya di cermin. Tenang, kuat, dan tidak bergeming. Din! Jangan bikin malu keluarga ini, teriak Handi, suaranya putus asa. Keluarga? Kata itu seperti pisau tumpul. Andini memejamkan mata sesaat. Bu, lihat mereka sekarang. Wajah asli yang ibu bilang itu jelas sekali. Ketukan keras mengguncang pintu kamar. Tok, tok, tok. Andini, suara seorang petugas terdengar dari luar. Boleh kami masuk? Andini meraih gagang pintu perlahan, membuka hanya sedikit hingga tampak wajah petugas polisi di depannya. Wajah Andini tenang, tetapi matanya tidak lagi membawa kesedihan yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Silakan masuk, Pak. Handi datang tergesa-gesa dari bawah, hampir jatuh menaiki tangga. Din, kamu tidak perlu buka pintu. Kamu tidak perlu. Terlambat. Pintu kamar terbuka lebar. Andini berdiri tegak di hadapan mereka semua. Handi berhenti di tengah tangga, terengah-engah, menatap Andini seakan baru melihat seseorang yang ia tak kenal. Wajah istrinya itu berbeda. Tidak lagi tampak rapuh. Tidak lagi membungkuk. Tidak lagi takut. Wajah Andini hari itu adalah wajah seseorang yang memegang kebenaran. Din, kamu. Suara Handi pecah. Apa yang kamu sudah lakukan? Andini menatapnya dengan tenang. Yang seharusnya. Ibu Astuti menyembur. Apa maksudmu? Kamu mau menjebak kami. Dasar perempuan licik. Andini mengangkat wajah. Saya tidak menjebak siapapun, Bu. Saya hanya membiarkan kalian menunjukkan diri kalian sendiri. Matanya menatap lurus kepada kedua ibu anak itu dengan ketenangan yang membuat bulu kuduk meremang. Petugas polisi mengambil alih. Maaf, kami harus memeriksa ruangan ini. Berdasarkan laporan, di rumah ini ada beberapa bukti yang disembunyikan. Handi mematung. Laporan? Siapa yang melapor? Siapa yang berani? Di mana orangnya? Andini menjawab pelan. Yang melapor, Ibu. Suasana langsung membeku. Sementara semua mata menatap Andini. Andini melanjutkan, suaranya jernih namun menusuk. Ibu sudah melapor sebelum beliau meninggal. Hari itu, beliau sudah menyiapkan semuanya.
Ekspresi Handi berubah drastis. Matanya melebar, bibirnya bergetar. Tidak mungkin. Mana buktinya? Andini mengangguk kecil. Ikuti saya. Ia berjalan menuju lukisan besar di dinding kamar. Para polisi, Pak Wahyu, dan bahkan Handi serta Ibu Astuti mengikuti, meski dengan lutut lemas. Andini meraih sisi kanan lukisan, menekan titik kecil yang sudah diajarkan ibunya. Klik. Lukisan itu bergeser pelan, membuka pintu menuju brankas tersembunyi. Polisi menatap dengan kagum. Mekanisme yang sangat rapi. Siapa yang buat ini? Pak Wahyu menjawab, mendiang Ibu Diana. Beliau sudah mempersiapkan semuanya karena merasa tidak aman di rumahnya sendiri. Handi menutup mulut dengan tangan. Tidak, ini tidak benar. Tidak mungkin dia melakukan semua ini. Ibu Astuti menatap dengan mata membelalak. Tidak ada di rumah ini yang perlu disembunyikan. Tidak ada. Andini memandang mereka lama. Kalau begitu, kenapa kalian takut? Ibu Astuti kehilangan kata-kata. Suaranya tersendat. Kami bukan takut. Andini kemudian mengambil kunci perak di lehernya. Handi tersentak. Din, jangan buka itu. Jangan buka itu. Suara teriakannya panik, bahkan putus asa. Andini hanya menatapnya sebentar, lalu memasukkan kunci ke lubang kunci kecil di sudut brankas. Kunci itu berputar dengan bunyi logam lembut. Klik. Brankas terbuka sedikit, mengeluarkan hawa dingin dari dalam, seperti udara yang sudah lama terperangkap bersama kebenaran yang tersembunyi. Sebelum Andini membuka sepenuhnya, ia berkata dengan suara yang membuat semua orang terpaku. Ini bukan jebakan. Ini warisan. Namun Andini belum membuka brankas itu sepenuhnya. Waktunya belum tiba. Bukti itu akan ditunjukkan saat semua orang berkumpul di ruang tengah, saat polisi siap mencatat, saat Handi dan Ibu Astuti tidak bisa mengelak lagi. Sekarang, kata polisi, mohon semua ikut kami ke ruang tengah. Andini menutup kembali brankas, meninggalkan kunci perak masih tergantung di dalam mekanisme. Ia akan membukanya lagi nanti, di panggung utama. Handi berusaha mendekat padanya. Din, tolong. Kamu tidak mengerti. Kita ini suami istri. Kamu tidak boleh lakukan ini pada keluarga sendiri. Andini menatapnya dengan tatapan yang sudah tidak lagi membawa rasa cinta. Yang tersisa hanya rasa prihatin mendalam atas pilihan hidup seseorang. Kamu yang melakukan ini pada dirimu sendiri, Handi. Ibu Astuti memekik. Berani sekali kamu bicara begitu. Kamu pikir kamu siapa? Andini menoleh pelan. Anak perempuan dari wanita yang kalian sakiti. Hening. Semua orang membeku. Rombongan turun ke ruang tengah. Suara sepatu para polisi berderak di lantai kayu. Lampu ruang tengah terasa lebih terang daripada biasanya, menerangi segala sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik pura-pura dan senyum palsu. Handi duduk di sofa dengan wajah hancur. Ibu Astuti berdiri dengan tangan gemetar. Matanya liar mencari jalan keluar. Andini berdiri tegak di sisi ruangan, memandang keduanya yang selama ini menguasai hidupnya tanpa rasa malu. Ketika semua telah duduk, Pak Wahyu membuka berkas yang dibawanya. Sesuai amanat almarhumah Ibu Diana, katanya, hari ini semua bukti akan diperlihatkan. Tidak ada manipulasi, tidak ada intimidasi, tidak ada dusta lagi. Polisi menatap Andini. Silakan, Bu Andini. Kami siap mendengar dan mencatat. Andini menarik napas panjang. Senyuman halus muncul di wajahnya. 1 jam sudah lewat, katanya pelan namun tegas. Kebenaran sudah siap muncul. Ruang tengah rumah peninggalan Ibu Diana terasa seperti panggung pengadilan. Semua orang duduk atau berdiri dengan tegang,
dan udara seakan dipenuhi listrik yang siap memercik kapan saja. Polisi duduk mengatur berkas, Pak Wahyu berdiri dengan map di tangan, sementara Handi dan Ibu Astuti tampak seperti dua orang yang baru saja kehilangan arah hidupnya. Andini berdiri di tengah ruangan, tepat di bawah lampu gantung yang menyinari wajahnya. Tidak ada getaran di tubuhnya, tidak ada keraguan di matanya. Ini bukan lagi Andini yang rapuh. Ini adalah Andini yang menjalankan amanat terakhir seorang ibu. Pak Wahyu memandangnya. Ibu Andini, kita siap melihat bukti-buktinya. Andini mengangguk. Ia berjalan pelan menuju tangga dan naik satu persatu, diikuti 3 polisi dan Pak Wahyu. Handi dan Ibu Astuti dipaksa ikut, meski langkah mereka gontai seperti orang yang akan dieksekusi. Di lantai 2, Andini berhenti di depan kamar Ibu Diana. Ia membuka pintu, memperlihatkan ruangan yang kini menjadi saksi pengungkapan besar. Lukisan melati masih sedikit terbuka, menunjukkan celah menuju brankas rahasia. Polisi terperangah. Luar biasa. Desainnya rapi sekali. Pak Wahyu mengangguk. Ibu Diana punya pikiran jauh ke depan. Dia tahu apa yang ia hadapi. Ibu Astuti memekik. Apa yang dia hadapi? Kami ini keluarga. Keluarga, bukan musuh. Andini menatapnya dingin. Keluarga tidak memperlakukan orang tua yang sakit sebagai beban, Bu. Handi putus asa. Din, please, kita bisa bicarakan baik-baik. Jangan begini. Andini tidak menjawab. Ia memasukkan kunci perak ke mekanisme kecil di dalam panel. Kunci itu berputar sempurna. Klik. Brankas terbuka. Di dalamnya tersimpan tumpukan dokumen legal, flash disk, buku catatan coklat cadangan, rekaman CCTV dalam bentuk kartu memori, 1 map merah bertuliskan, untuk Andini. Polisi mendekat. Handi menutup wajahnya. Ya Tuhan. Andini mengambil flash disk pertama lalu menyerahkannya kepada petugas. Ini rekaman kamera tersembunyi 6 bulan terakhir. Petugas bertanya, Ibu yakin ingin memutarnya di ruang keluarga? Andini menatap tajam. Itu permintaan terakhir Ibu. Semua kebenaran harus terlihat. Mereka turun kembali ke ruang tengah. Petugas memasang flash disk pada TV besar. Ketika layar menyala, suasana hening sepenuhnya. Bahkan suara nafas Ibu Astuti yang tercekat pun terdengar. Video pertama muncul. Rekaman 1. Ruang tengah. 3 bulan lalu. Handi terlihat duduk di sofa sambil memegang surat kosong. Ia berlatih meniru tanda tangan Ibu Diana. Bu, bisa tolong tanda tangan di sini? Ini buat urusan perbankan, katanya di rekaman. Namun suaranya jelas terdengar berbeda. Ia berbicara kepada dirinya sendiri saat latihan, bukan kepada Ibu Diana. Tanda tangan Ibu Diana dipraktikkan berkali-kali. Di ruangan itu, Ibu Astuti lewat sambil membawa tas belanja. Kamu sudah mahir, Nak, katanya sambil tersenyum licik. Kalau kamu ragu-ragu terus, dia nggak akan kasih sertifikat rumah ini. Handi tertawa kecil, penuh keyakinan. Iya, Bu, kita cuma butuh sedikit dorongan. Ruang tengah saat ini penuh bisikan terkejut. Polisi mencatat. Handi pucat. Andini, suara Handi bergetar. Aku bisa jelasin. Jelaskan di kantor polisi nanti, potong seorang petugas. Ibu Astuti memekik. Tidak, itu hanya latihan. Bukan buat penipuan. Kami cuma bercanda. Namun rekaman belum selesai. Andini tidak bereaksi. Ia hanya berkata, lanjutkan. Rekaman 2. Kamar Ibu Diana. 2 bulan lalu. Ibu Diana terlihat duduk di ranjang. Wajahnya lelah namun penuh kewibawaan. Di depan pintu, suara Ibu Astuti terdengar. Bu Diana,
Kasihan kalau rumah sebesar ini kamu tinggal sendirian. Andini belum tentu mau tinggal di sini terus. Kalau nanti dia ikut suaminya, gimana? Ibu Diana menjawab pelan, rumah ini sudah cukup untuk saya dan Andini. Ibu Astuti menurunkan nada suaranya menjadi ancaman halus. Tapi kalau kamu sakit, siapa yang ngurusin? Kalau kamu masuk rumah sakit lagi, siapa bayar perawatannya? Andini menahan napas keras saat melihat rekaman itu. Di rekaman, wajah Ibu Diana terlihat jatuh sesaat, bukan karena sakit, tetapi karena ancaman terselubung itu. Polisi memandang Ibu Astuti dengan tatapan menilai. "Bu," kata polisi ketus, "apa Anda menyangkal suara ini suara Anda?" Ibu Astuti menggeleng liar. Itu manipulasi, bukan suara saya." "Rekaman asli tidak bisa dipalsukan dengan mudah," ujar Pak Wahyu. "Rekaman 3. Dapur. 1 bulan lalu." Handi membuka kulkas, mengambil jus, lalu berkata pada ibunya dengan suara rendah, "Bu, kalau dia mati, rumah ini langsung jatuh ke tangan Andini kan?" Ibu Astuti menjawab, "Iya. Dan kalau Andini cerai sama kamu, ya selesai sudah." Handi menahan gelisah. "Makanya kita harus pastikan dia butuh kita." "Caranya?" tanya Handi. "Buat dia merasa tidak berdaya," jawab Ibu Astuti mantap. "Kita harus terus kontrol Andini. Kalau dia terlalu percaya diri, dia bisa lepas dari genggaman." Rekaman berhenti. Andini menutup mata sejenak. Bukan karena ia marah, bukan karena ia takut, tetapi karena ia tahu ibunya mendengar percakapan itu di saat penyakitnya aktif menyerang tubuhnya. Andini membuka mata kembali. Sorotnya dingin. "Lanjutkan," katanya. Rekaman 4. Kamar Ibu Diana. 3 minggu sebelum meninggal. Handi berdiri di pintu. "Ibu tolong tanda tangan saja. Ini cuma perpanjangan surat tanah. Simple." Ibu Diana terbatuk. "Saya ingin Andini baca dulu suratnya." Handi tampak kesal. Andini terlalu emosional. Dia tidak paham surat-surat begini. Ibu Diana menatapnya tajam. "Dia lebih paham daripada kamu." Handi mendekat. Suaranya lebih rendah dan penuh tekanan. "Ibu, kalau ibu nggak tanda tangan sekarang, Andini bakal susah. Aku cuma mau bantu keluarga." Ibu Diana menjawab, "Kalau kamu benar peduli pada keluarga, kamu tidak akan paksa orang sakit tanda tangan apapun." Handi terdiam. Lalu, ia keluar sambil membanting pintu. Suasana di ruang tengah menjadi benar-benar mencekam. Rekaman berhenti. TV kembali gelap. Tak ada suara. Tak ada gerakan. Yang ada hanya napas terengah Handi dan Ibu Astuti. Polisi dan Pak Wahyu telah melihat cukup banyak. Namun Andini tahu bahwa puncaknya bukan rekaman. Puncaknya adalah suara hatinya. Suara yang ia tahan sejak pemakaman. Suara yang harus ia keluarkan sekarang agar semua ini lengkap. Ia berdiri di depan mereka semua. Tegang. Lembut. Tegas. Suara Andini pecah pertama kali. Bukan karena lemah, tapi karena menahan terlalu banyak rasa. "Selama 6 bulan, saya melihat ibu saya sakit. Dan saya melihat kalian berdua. Menjadikan sakitnya sebagai kesempatan." Handi menunduk tajam. Matanya berkaca. Andini melanjutkan. Suaranya mulai kuat. "Setiap ancaman halus kalian, setiap cara kalian membuatnya merasa sendiri, setiap rencana kalian untuk menguasai rumah ini." Ia menunjuk layar TV. "Sekarang semua orang sudah lihat." Air matanya jatuh, tapi suaranya tidak bergetar. "Saya kehilangan ibu saya. Orang yang paling saya cintai. Tapi sebelum beliau pergi, beliau bilang satu hal pada saya." Andini menatap mereka satu persatu. "Biarkan mereka masuk panggung. Andin,
Biarkan mereka menunjukkan wajah asli. Handi menangis. Din, aku minta maaf. Andini menggeleng. Matanya basah namun tajam. Aku tidak butuh maafmu. Ia memandang polisi. Yang aku butuh hanya keadilan untuk ibu. Petugas mengangguk. Dengan bukti-bukti ini, ujar polisi, kami akan membawa Handi dan Ibu Astuti untuk pemeriksaan lanjutan. Ibu Astuti menjerit histeris. Tidak, kalian tidak boleh. Anak kecil ini menjebak kami. Andini hanya berdiri tegak, tidak bergeser sedikit pun. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar kuat. Hening yang menggantung di ruang tengah memecah hanya oleh suara napas tersengal Handi dan teriakan panik Ibu Astuti. Setelah rekaman demi rekaman diputar, setelah semua bukti dipaparkan, para polisi bergerak lebih dekat. Atmosfer berubah drastis. Tidak lagi seperti rumah, tetapi seperti ruang persidangan kecil yang tak memberi peluang untuk kabur. Handi duduk terbungkuk di sofa. Wajahnya tertutup kedua tangan. Lututnya gemetar, seolah tubuhnya tak lagi mampu menopang berat kesalahan yang selama ini ia sembunyikan. Ibu Astuti berdiri di sampingnya, namun bukan untuk melindungi. Justru ia tampak seperti orang yang siap menyalahkan putranya kapan saja demi menyelamatkan diri. Pak Handi, ujar salah satu polisi, suaranya netral namun tegas. Kami perlu meminta Anda ikut ke kantor untuk pemeriksaan. Ada cukup banyak bukti untuk melakukan penahanan sementara. Handi mengangkat wajahnya perlahan. Mata itu kosong, nyaris seperti mata seseorang yang baru sadar ia berada di sisi yang salah sepanjang waktu. Pepak, saya cuma ingin bantu keluarga. Anda bisa jelaskan semuanya nanti, potong polisi kedua. Nada suaranya tidak mengandung kemarahan, tapi tidak memberi ruang untuk alasan apapun. Di sisi lain, Ibu Astuti langsung meledak. Tidak, kalian tidak boleh tangkap anak saya, teriaknya sambil maju menyerang petugas. Nota itu semua fitnah. Fitnah. Itu kerjaan perempuan tidak tahu diri itu. Ia menunjuk Andini dengan jari gemetar. Dialah biang kerok semuanya. Andini tidak bergerak. Pandangan matanya tenang, begitu tenang hingga membuat Ibu Astuti semakin histeris. Wanita itu meronta, mencoba merebut dokumen dari tangan polisi, menepis tangan Pak Wahyu, bahkan hampir menampar Andini jika tidak ditahan. Diam, Bu, seru salah satu polisi. Tindakan Anda bisa menambah masalah. Lepaskan. Saya Ibu Handi. Saya keluarga sah rumah ini. Saya. Justru karena Anda keluarga, jawab polisi itu tajam, Anda juga harus ikut untuk pemeriksaan. Ibu Astuti seperti dipukul oleh udara. Apa? Saya juga. Bukti rekaman menunjukkan keterlibatan Anda secara langsung, Bu, kata Pak Wahyu dengan suara yang tidak meninggi, namun cukup untuk membuat semua orang mendengarnya. Ibu Diana sudah mempersiapkan laporan lengkap mengenai indikasi tekanan mental dan manipulasi yang Ibu lakukan. Ibu Astuti seperti kehilangan keseimbangan. Tidak mungkin dia lakukan ini pada saya. Pada kami. Apa salah kami? Apa salah kami? Andini akhirnya berbicara. Salah kalian adalah menganggap ibu sebagai pintu menuju harta, ucapnya lembut. Semua mata tertuju padanya. Andini berdiri tegak, meski hatinya masih memeluk duka. Suaranya tidak bergetar, tidak marah, tidak membentak. Hanya kejujuran yang dingin seperti pagi setelah badai. Dan ketika ibu sakit, kalian melihatnya sebagai kesempatan, sebagai kelemahan. Ia menatap Handi. Kamu latihan tanda tangan ibu. Kamu paksa ibu tanda tangan saat beliau tidak bisa duduk tegak. Kamu marah ketika beliau meminta waktu untuk berpikir. Handi menangis keras, menutup wajahnya. Din,
Aku mencintaimu. Aku cuma ingin kita punya masa depan yang layak. Dengan menginjak ibuku, tanya Andini tajam. Handi jatuh berlutut. Kedua tangannya meraih ujung rok Andini namun tidak berani menyentuh. Din, ampuni aku. Aku salah. Aku tidak berniat menyakitimu. Aku hanya. Andini menarik kakinya pelan. Kamu sudah menyakiti kami jauh sebelum kamu sadar. Kemudian ia menoleh ke Ibu Astuti. Dan ibu, suaranya melembut, tapi bukan kelembutan manis, lebih seperti pisau yang diselimuti sutra, tetap tajam meski tampak lembut. Andini melangkah satu langkah ke depan. Ibu ancam Ibu Diana. Ibu bilang kalau beliau tidak menyerahkan rumah ini, beliau akan sendirian tanpa perawatan. Ibu Astuti memukul dadanya sendiri, menangis. Itu cuma omongan, cuma ngomong. Aku nggak pernah mau dia mati. Aku cuma mau dia cepat kasih rumah itu. Andini menunduk sedikit, menatap wanita yang selama ini merendahkannya di setiap kesempatan. Dan itulah bedanya kita, Bu. Ia memegang pergelangan tangannya sendiri untuk menahan getaran emosional. Saya tidak pernah ingin melihat kalian sengsara. Saya tidak pernah ingin kalian menangis begitu. Ia menatap langsung ke mata Ibu Astuti. Tapi kalian dengan mudah mengatakan kata-kata yang membuat orang tua saya kehilangan martabat sebelum kehilangan nyawanya. Suasana begitu sunyi hingga suara kipas listrik terdengar jelas. Polisi akhirnya melangkah maju dengan borgol di tangan. Handi berdiri perlahan. Matanya merah. Bapak, tolong jangan. Saya. Tolong letakkan tangan Anda di depan, ujar petugas. Handi menangis keras, tetapi ia menyerahkan tangannya. Klik. Borgol menutup pergelangan tangannya. Ibu Astuti mundur ketika dua polisi mendekatinya. Jangan sentuh saya. Saya bukan kriminal. Saya ibu terhormat. Saya. Tolong kooperatif, Bu, ujar polisi. Tidak. Saya tidak mau. Jangan. Lepas KAA. Klik. Borgol pun terpasang di tangan itu. Jeritan menggema di ruangan. Ibu Astuti berbalik menatap Andini dengan penuh kebencian yang membara. Kamu pikir kamu menang sekarang? Kamu pikir kamu benar? Kamu pikir kamu lebih baik dari kami? Andini tetap diam. Ibu Astuti meronta dan menjerit. Kamu akan hidup sendirian. Ingat itu. Sendirian. Tidak ada yang akan mencintaimu. Nanti kamu cuma punya rumah kosong dan air mata. Kamu akan menyesal. Handi menunduk menangis. Tidak berani berkata apapun. Namun jeritan ibunya mengguncang ruangan seperti badai terakhir sebelum tenang. Polisi menyeret mereka perlahan menuju pintu. Tetapi Ibu Astuti tidak berhenti mengutuk. Tangannya bergetar. Wajahnya merah. Dan air mata menetes tanpa kontrol. Kamu akan hidup sendirian. Hidup sendiri. Tidak ada yang. Andini akhirnya berbicara. Suara itu membuat semua orang terdiam. Aku memang sendirian, katanya pelan. Tapi aku punya ibu. Ibu Astuti terdiam seketika. Seolah kata itu memukulnya tepat di dada. Andini melanjutkan, lebih mantap, lebih lembut, tapi lebih menusuk daripada teriakan manapun. Dan selama ibu ada di sini, ia menyentuh dada kiri, aku tidak akan pernah benar-benar sendiri. Suasana berubah hening total. Ibu Astuti menelan ludah. Wajahnya kehilangan arah. Jeritannya padam seperti api disiram hujan. Handi menunduk. Bahunya bergetar hebat. Pak Wahyu menutup mapnya pelan lalu menatap Andini dengan penuh hormat. Polisi membawa keduanya keluar rumah. Bunyinya, helaan napas berat, rantai borgol, teriakan kecil yang semakin jauh, menjadi musik penutup bagi babak paling gelap dalam hidup Andini. Ketika pintu utama menutup,
rumah itu terasa berubah. Lebih ringan, lebih tenang, lebih milik seseorang yang berhak. Andini berdiri sendirian di tengah ruangan. Tangannya masih dingin, jantungnya masih berdegup cepat, dan lututnya sempat goyah. Namun wajahnya tetap tegak. Ia memandangi foto besar Ibu Diana di dinding. "Bu!" Suaranya pecah pelan. Namun kali ini bukan sedih, bukan putus asa, melainkan lega. Sudah selesai. Pak Wahyu mendekat, menepuk pundak Andini dengan lembut. "Ibumu pasti bangga." Tidak banyak orang yang bisa berdiri setegak ini setelah kehilangan sebesar itu. Andini tersenyum samar. Air mata menetes tanpa ia cegah. "Terima kasih, Pak." Pak Wahyu mengangguk pelan. "Tapi Andini, ini belum akhir. Masih ada hal penting yang harus kamu ketahui." Andini menghapus air matanya dan berdiri lebih tegap. "Apa itu, Pak?" Pak Wahyu membuka mapnya lagi, kemudian berkata, "Malam ini, aku akan serahkan wasiat terakhir Ibu Diana." Andini mengangguk, matanya membulat pelan. Babak berikutnya menunggu. Dan kali ini, bukan tentang duka atau balas dendam, melainkan tentang warisan cinta yang Ibu Diana tinggalkan. Malam turun perlahan di rumah peninggalan Ibu Diana. Cahaya lampu ruang tengah memantul lembut pada lantai kayu yang telah dibersihkan setelah polisi dan petugas forensik meninggalkan tempat. Aroma melati kering yang dulu menjadi favorit Ibu Diana kembali samar tercium. Seakan ruangan itu mencoba memanggil kembali kehangatan masa lalu. Andini duduk di kursi goyang ibunya, memegang secangkir teh hangat yang tidak ia sentuh sejak 5 menit lalu. Tangan kirinya masih sedikit gemetar, bukan karena takut, tetapi karena sisa adrenalin dari kejadian siang tadi. "Boleh saya duduk?" Suara Pak Wahyu terdengar dari arah pintu. Andini mengangkat wajahnya. Pria itu berdiri dengan map besar di tangan kanan dan tas hitam di tangan kiri. Wajahnya terlihat lelah, namun penuh ketenangan seorang yang telah menyelesaikan bagian terberat dari sebuah janji. "Tentu, Pak," jawab Andini. Pak Wahyu duduk di sofa yang berada sedikit berseberangan dengan kursi goyang. Ia menaruh map itu dengan hati-hati di meja. "Bagaimana perasaanmu sekarang?" Andini menarik napas panjang, seperti baru lepas dari sesuatu yang sangat berat. Ia tersenyum kecil, tapi yang lebih berat adalah setelahnya. Pak Wahyu mengangguk lembut. "Itu wajar. Kamu sudah menjalani hari yang tidak mudah." Andini menunduk. "Kadang, aku masih tidak percaya aku benar-benar melakukannya." "Bukan kamu yang memulai ini," kata Pak Wahyu, "tapi kamu yang menyelesaikannya. Itu jauh lebih sulit." Keheningan beberapa detik turun. Hanya suara jam dinding yang terdengar. Pak Wahyu kemudian membuka map besar itu. "Andini, sesuai amanat terakhir Ibu Diana, aku diminta menyerahkan semuanya pada malam hari setelah kebenaran terungkap. Dengan kata lain, malam ini." Andini menyandarkan punggungnya. Hatinya berdegup, perlahan, tapi jelas. "Ini," kata Pak Wahyu sambil mengeluarkan dokumen pertama, "adalah wasiat resmi Ibu Diana." Andini menghela napas panjang. "Aku belum siap, Pak." "Tidak apa," jawabnya lembut. "Wasiat ini bukan untuk menyakitimu. Ini untuk membebaskanmu." Ia menyerahkan satu amplop tebal. Andini membuka dengan tangan bergetar. Dalamnya ada 7 halaman yang ditandatangani dan disahkan notaris. Pak Wahyu merangkumkan dengan suara tenang. Pertama, seluruh harta bergerak dan tidak bergerak atas nama almarhumah Ibu Diana diwariskan kepada Yayasan Diana Mengabdi. Andini terdiam beberapa detik. "Yayasan?" Ia mengulang. Pak Wahyu tersenyum lembut. "Ya, yayasan yang dulu sering ibumu ceritakan. Yayasan untuk membantu lansia, korban eksploitasi,
dan orang-orang yang tidak punya tempat pulang. Yayasan ini akan menjadi rumah, seperti rumah ini dulu bagi mereka yang membutuhkan. Andini menggigit bibir bawah. Matanya berkaca-kaca. Ibu sering cerita, tapi aku kira itu hanya mimpi. Bagi sebagian orang, mimpi tidak pernah jadi nyata, ujar Pak Wahyu. Tapi ibumu bekerja keras menyiapkannya. Andini mengusap matanya. Dan siapa yang memimpin yayasan itu? Pak Wahyu mengambil selembar dokumen kecil. Sesuai amanat, ketua yayasan seumur hidup adalah kamu, Andini. Andini menutup mulutnya dengan tangan, menahan sob gembira bercampur haru. Bu, ibu. Ia memejamkan mata, membiarkan banjir emosi mengguyur dadanya. Tugas ini besar, tetapi cinta ibunya lebih besar. Bagian kedua, lanjut Pak Wahyu, Ibu Diana menuliskan bahwa rumah ini akan menjadi pusat yayasan. Tempat tinggalmu, tempat administrasi, sekaligus tempat perlindungan sementara. Andini melihat sekeliling rumah. Tirai halus, meja tua, kursi goyang, jejak ibu di setiap sudut. Rumah yang dulu menjadi tempat tenang kini akan menjadi tempat memberi ketenangan kepada banyak orang. Rasanya tepat, Pak Wahyu melanjutkan. Dan terakhir, ada satu surat pribadi. Ia mengeluarkan amplop putih kecil dengan tulisan tangan halus. Tulisan yang Andini kenal sejak ia berusia 5 tahun. Untuk Andini, putriku. Tangan Andini bergetar hebat saat menerimanya. Pak, boleh saya baca sendiri? Tentu. Pak Wahyu berdiri. Saya tunggu di ruang tamu depan. Ambil waktu yang kamu butuhkan. Andini mengangguk sambil menahan tangis. Pak Wahyu menutup pintu pelan, menyisakan Andini bersama amplop itu. Ruangan menjadi hening kembali. Kursi goyang bergoyang perlahan seakan didorong angin yang tidak terlihat. Andini menarik napas panjang lalu merobek amplop itu perlahan. Di dalamnya ada 2 lembar kertas. Ditulis tangan oleh Ibu Diana beberapa hari sebelum ia meninggal. Tulisan itu sedikit goyang, tapi tetap anggun. Andini mulai membaca. Andin sayang. Jika kamu membaca surat ini, berarti ibu sudah tidak ada di dunia ini lagi. Dan kamu telah menjalankan tugas yang paling sulit yang ibu minta. Maafkan ibu karena harus membebankan ini padamu. Tapi kamu harus tahu satu hal. Ibu percaya kamu. Ibu percaya bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Ibu percaya kamu lebih berani dari yang kamu tunjukkan. Dan ibu percaya bahwa kamu akan memilih yang benar. Bahkan ketika yang benar itu menyakitkan. Andin, kamu tidak hidup untuk membalas dendam. Kamu hidup untuk menyebarkan cinta. Rumah ini, yayasan ini, bukan untuk mengingat kesakitan kita, tapi untuk menyembuhkan luka orang lain. Danin sayang, jangan biarkan kebencian tinggal di hatimu terlalu lama. Lepaskan setelah kamu menegakkan kebenaran. Karena hidup terlalu berharga untuk menghabiskannya pada orang-orang yang tidak mencintaimu. Kamu akan bertemu dengan orang-orang baik. Kamu akan bertemu dengan cinta yang benar. Kamu akan bertemu dengan teman yang tidak hanya hadir saat kamu lemah, tetapi juga saat kamu bangkit. Dan ibu yakin, kamu akan menjadi cahaya bagi banyak orang. Jika suatu hari kamu merasa sendirian, ingatlah bahwa ibu tidak pernah benar-benar pergi. Selama kamu hidup dengan kebenaran, ibu hidup di dalam pilihanmu. Ibu mencintaimu. Selalu. Ibu. Surat itu berakhir di sana. Andini menahannya di dada. Menangis bukan karena kehilangan, tetapi karena cinta yang besar itu kini memenuhi setiap ruang kosong yang sebelumnya hanya diisi duka. Bu, bisiknya sambil mengusap pipinya yang basah. Terima kasih. Ia duduk lama, membiarkan hatinya tenang. Untuk pertama kali sejak kematian Ibu Diana, ia merasa tidak lagi tenggelam. Ia merasa terapung.
seperti seseorang yang baru belajar bernapas kembali. Beberapa jam kemudian, Pak Wahyu dan Andini bersama beberapa staf yayasan datang untuk membawa berkas-berkas. Rumah itu berubah menjadi lebih hidup. Ada suara langkah, suara kertas disusun, suara pembicaraan lembut. Saat itulah seseorang masuk dari pintu utama. Seorang pria muda dengan jas rapi, senyum hangat, dan mata yang teduh. "Permisi, saya Zidan. Saya ditugaskan menjadi bagian dari tim hukum yayasan." Andini menoleh, menatap pria itu. Ada aura ketulusan yang langsung terasa. "Selamat datang," ujarnya pelan. Zidan tersenyum. "Kami semua siap membantu. Saya dengar yayasan ini akan jadi tempat besar untuk banyak orang." Andini mengangguk pelan. "Iya, itu cita-cita ibu saya. Dan sekarang," kata Zidan, "itu juga cita-cita kita." Andini tidak tahu kenapa, tapi mendengar itu, ada kehangatan baru di dadanya. Mungkin ini awal sesuatu. Beberapa hari kemudian, yayasan mulai berjalan. Lansia yang pernah dieksploitasi mulai datang. Ada kakek-kakek dengan wajah penuh kerut namun penuh harapan. Ada nenek-nenek yang menangis saat diberi tempat istirahat yang layak setelah sekian lama hidup dalam ketakutan. Salah satunya adalah Pak Rangga, yang duduk di kursi roda sambil menatap dinding berisi foto-foto kegiatan awal yayasan. "Bu Andini," katanya dengan suara bergetar. "Terima kasih. Tempat ini seperti rumah." Andini tersenyum lembut. "Ini memang rumah, Pak, untuk siapapun yang butuh tempat pulang." Ia berjalan ke beranda rumah, menatap langit sore yang berubah jingga. Lampu-lampu di halaman mulai menyala. Ia duduk di kursi goyang ibunya. Kursi itu berderit pelan seperti menyambut tubuhnya kembali. Di pangkuannya, surat dari Ibu Diana masih tersimpan. Andini memandang langit. "Bu, panggungnya sudah selesai," katanya lirih, namun penuh keyakinan. "Aku akan jalani sisanya dengan caraku." Kursi goyang bergerak pelan, seakan sang ibu duduk bersamanya. Dan di rumah itu, rumah yang dulu penuh tangis, kini penuh harapan, Andini memulai hidup baru. Bukan dengan dendam, tapi dengan warisan cinta.